selama-lamanya kami menang dalam hidup kami, karena kami tahu Yesus kami lebih besar dari setiap pergumulan dan masalah kami, ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Yesus, Allah yang telah memberikan kuasa-Nya kepada kami dengan mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Kuasa yang sama Tuhan berikan bagi kami tatkala Roh Kudus ada dalam hidup kami. Itu sebabnya kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan. Kami umat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami percaya Allah hadir di rumah kami. Engkau melawat kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau menjamah setiap kami, sehingga setiap kami pagi hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah kami yang besar, Yesus Kristus Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah bagi setiap kami umat-Mu dari berbagai-bagai daerah, dari berbagai-bagai denominasi gereja, dari berbagai-bagai latar belakang. Kami bersatu hati. Betul, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ketika ada kesatuan hati, maka kuasa Allah dinyatakan atas kami, sehingga yang sakit pagi hari dijamah dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang kehilangan pengharapan mendapatkan peneguhan iman, kami yang terikat dilepaskan, kami terbelenggu dibebaskan. Sehingga setiap kami pagi hari ini, ya Roh Kudus, mengalami perjumpaan dengan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagikan sesuatu, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Bapa. Sebab kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan. Roh Kudus ajar kami, pimpin kami, sehingga dengan roh hikmat dan wahyu kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya lebih besar dari masalah saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya lebih besar dari penderitaan saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya lebih besar dari sakit penyakit saya. Amin. Haleluya. Yesus kita besar. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini secara khusus di hari ketiga, hari Rabu, dalam rangkaian sharing firman Tuhan, rangkaian khotbah, Alkitab menjawab setiap kebutuhan atau kehidupan manusia. Kita sudah bahas bersama-sama dua hal. Yang pertama, bagaimana kita mengajarkan setiap kita tentang kekhawatiran dan apa dampak dari seseorang yang khawatir, dan bagaimana cara kita terlepas dari kekhawatiran. Dan kemarin kita juga sudah bahas tentang kesedihan. Setiap orang bisa mengalami kesedihan. Banyak hal yang menyebabkan kesedihan, tapi kita yang pada akhirnya memutuskan apakah kita tetap mau tinggal terpuruk dalam kesedihan, dalam tangisan-tangisan kita, atau kita mau bangkit dari kesedihan kita dan berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang pasti akan menolong dan membela, memulihkan keberadaanku. Itu yang menjadi keputusan kita. Dan yang ketiga hari ini saya bahas dalam rangkaian khotbah Alkitab menjawab kehidupan setiap manusia, yakni tentang tekanan hidup, atau tentang depresi, atau tentang stres. Saudara dikasih dalam Tuhan, bisa nggak anak-anak Tuhan orang Kristen stres? Bisa nggak anak-anak Tuhan orang Kristen depresi? Bisa. Tapi jangan sampai engkau tidak mengerti akan kebenaran. Bisa mengalami, kenapa? Karena kita masih manusia. Beberapa minggu kemarin saya sudah bahas tentang berapa hal, bagaimana setiap anak-anak Tuhan dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi masa-masa sukar, tidak sampai mengalami stres, tidak sampai mengalami depresi. Dan salah satunya saya bagikan adalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu janjinya, saudara. Bukan perkataan saya, tapi itu perkataan firman. Dan firman tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia sudah katakan, mengerjakan apa yang Dia sudah janjikan, dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Dengan kata lain, seharusnya kita mengerti bahwa anak-anak Tuhan bisa saja mengalami tekanan hidup.
tapi tidak sampai pada tingkat depresi. Kenapa? Karena depresi atau stres, kita memutuskan untuk tetap tinggal dalam tekanan tersebut dan tidak mau mencari jalan keluar, tidak mau mencari Allah. Atau sebagian kita bilang, tapi saya sudah cari Tuhan pendeta, tapi tekanan ini masih ada dalam hidup saya. Loh, bukankah Yesus bilang, mari kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada pertukaran. Ketika kita menyerahkan masalah kita menyerahkan apa yang membuat kita depresi, kita menyerahkan apa yang membuat kita stres kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita apa? Restnya, ketenangannya, damainya. Ada pertukaran di sana, saudaraku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti ketika kita mengalami tekanan hidup, buru-buru kita langsung ambil langkah untuk menyerahkan pergumulan kita, untuk menyerahkan apa yang menekan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa orang bisa stres? Kenapa orang bisa depresi? Karena tertekan. Ada yang menekan begitu kuat kehidupannya sehingga dia tidak lagi mampu untuk bertahan. Sehingga akhirnya hidupnya ujung-ujungnya, udah capek saya menjalani hidup, udah lebih baik saya mati aja. Lihat saudara, akhir dari semua itu adalah permainan liciknya iblis untuk mengakhiri hidup manusia dan menaruh dalam pikiran manusia bahwa tidak ada lagi pengharapan. Inilah yang menyebabkan kenapa anak Tuhan, bukan hanya anak Tuhan saja, orang-orang umumnya bisa mengalami tekanan, bisa mengalami depresi, bisa mengalami stres. Dan Alkitab pernah mencatat, ada orang-orang yang juga pernah mengalami hal yang sama. Dan saya percaya kalau Alkitab pernah mencatat hal tersebut, berarti firman Tuhan ini sedang mengajarkan kepada kita, kalau sampai kita ada di posisi seperti mereka, apa yang harus kita lakukan. Memang Alkitab tidak secara detail menulis tentang depresi, tidak ada kalimat itu. Stres tidak ada, tapi yang ada berupa dampak yang sama yang dialami oleh orang stres, orang depresi. Kita lihat sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang pertama Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 2 dan ayat 3. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apa yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Kalau kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Saudara, keadaan ini membuat Abraham stres, tertekan. Abraham tidak mempunyai keturunan. Yang padahal Tuhan sudah bilang, melalui keturunanmu akan memberikan engkau banyak-banyak keturunan. Aku akan memberikan engkau banyak keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi yang kenyataan dilihat oleh Abraham tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Abraham sudah tua, Sarai pun demikian, bahkan mandul. Sudah gak ada kekuatan untuk menghasilkan keturunan. Keadaan itu merupakan keadaan yang menekan kehidupan Abraham. Dia tidak memiliki keturunan. Lalu Abraham bilang, "Apa yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik." Bahkan bukan hanya Abraham yang mengalami tekanan hidup, saudara dikasih dalam Tuhan. Hal yang sama pernah menimpa Yunus. Dalam Yunus pasal 4 ayat yang ketiga, keadaan ini disebut keadaan stres, depresi. Perhatikan perkataan Yunus dalam Yunus 4 ayat 3. "Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Lihat perkataan orang gak punya pengharapan.
Udahlah, ngapain saya hidup lah, capek saya ngadepin suami seperti ini, capek saya ngadepin anak-anak seperti ini, capek saya ngadepin istri saya keras kepala begini. Udah, lebih baik saya bubar aja rumah tangga saya. Lihat saudara, itu orang sampai menghadapi tekanan, depresi, stres. Karena apa? Karena ada satu beban dalam kehidupannya yang menurut dia, saya udah gak sanggup menahan beban ini. Saudara lupa apa yang Yesus pernah bilang? Yang pertama, pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Yang kedua, datang kepada Tuhan, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Seharusnya itu membuat kita cukup mengerti, cukup sadar bahwa saya gak akan pernah bisa mengalami depresi, stres kalau saya mengerti firman Tuhan itu ada dalam hidup saya, dan saya mau menyerahkan pergumulan saya kepada Tuhan, dan saya percaya saya punya Tuhan yang hidup. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya percaya saya akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau kita mengerti, maka depresi tidak akan pernah menghampiri hidupmu. Yunus mengalami tekanan tersebut. Bahkan bukan cuma Abraham, Yunus, bahkan Elia. Siapa Elia? Wah, nabi ternama pada saat itu, saudara. Dia membantai nabi-nabi Baal, dia membantai nabi-nabi Asyeranya si Isbel. Tapi dia mengalami depresi. Lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 bilang begini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ini tatkala dia mendengar ancaman dari Isabel. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku yang tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lihat saudara, tekanan menghampiri seorang nabi yang bernama Eli. Berarti saya percaya bisa saja semua orang bisa mengalami depresi, semua orang bisa mengalami tekanan hidup, maksud saya. Tapi jangan sampai kita mengalami stres, mengalami depresi yang berkepanjangan. Akhirnya susah tidur, susah makan, kebanyakan bengong. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu ciri-ciri orang stres, orang depresi. Nggak bisa tidur, makan juga nggak nafsu makan, nggak punya semangat hidup, banyak bengong, diajak ngomong nggak nyambung. Karena apa? Karena pikiran itu menekan. Dan ini yang mau iblis lakukan, supaya kita kehilangan pengharapan, bahwasanya kita lupa bahwa saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya Tuhan yang besar, sama seperti dari pujian tadi. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan Yesusku lebih besar dari masalahku. Sehingga akhirnya tidak ada lagi tekanan hidup yang bisa menghancurkan hidup orang Kristen. Tidak ada lagi tekanan depresi yang bisa membawa hidup orang-orang anak-anak Tuhan hancur, saudara. Elia bilang, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bahkan ayat 10 dalam 1 Raja-Raja pasal 19 tadi ayat 10 bilang begini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Lihat saudara, Elia Elia ini bukan sembarangan orang. Dia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tapi bisa mengalami tekanan ini, bisa mengalami depresi, bisa mengalami pressure, bisa mengalami stres. Sehingga akhirnya dibilang apa saudara? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lihat, ketakutan, stres, depresi itu melanda kehidupan Elia. Bukan hanya Abraham, Yunus, Elia, bahkan Daud pernah mengalaminya. Coba saudara lihat dalam Mazmur 38 ayat 7 dan ayat 9 sampai dengan ayat 9. Mazmur 38 ayat 7 sampai dengan ayat 9 bilang begini. Aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup jantungku. Saudara, tekanan ini bisa menghampiri hidup siapapun. Ada masalah, ada pergumulan, ada masa lalu
yang bisa menghampiri hidup semua manusia, termasuk anak-anak Tuhan. Tapi pada akhirnya kita yang memutuskan. Apakah kita mau membiarkan tekanan itu semakin menekan hidup kita sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa? Atau kita mau mengatakan kepada masalah itu, kita mau mengatakan kepada pergumulan itu, kita mau mengatakan kepada tekanan yang mengimpit hidup kita, aku masih punya Tuhan, aku harus bangkit, aku harus maju, karena aku tahu di depan saya Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang dahsyat dan luar biasa. Keputusan kembali kepada kita. Karena setiap orang punya salibnya masing-masing. Ada yang salibnya adalah keluarga rumah tangganya. Ada yang salibnya yang harus dia pikul adalah suaminya yang keras kepala. Ada yang salibnya yang harus dipikul adalah istrinya yang kepala batu. Ada yang salibnya adalah pekerjaannya. Salib setiap orang berbeda-beda. Tapi yang perlu kita pegang, yang perlu kita ingat adalah apapun yang kita pegang, apapun yang kita alami, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, Dia memberikan jalan keluar. Itu janjinya. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, itu seharusnya tidak bisa membuat anak-anak Tuhan, harusnya ya saudara ya, harusnya tidak bisa membuat anak-anak Tuhan depresi, tinggal dalam tekanan, tinggal dalam stres yang berkepanjangan, berlarut-larut. Ini yang iblis sedang mainkan perannya. Sehingga akhirnya dia mau setiap kita sudah dikasih dalam Tuhan tenggelam dalam setiap permasalahan, bukan keluar sebagai orang-orang yang menang. Ada banyak alasan mengapa seorang bisa mengalami stres atau depresi atau tekanan hidup. Yang pertama, masa lalu. Masa lalu seseorang bisa membawa orang tersebut tinggal dalam kekelaman lama, berkepanjangan. Masa kelam. Dan akhirnya orang ini mengurung diri. Bisa karena masa lalu. Tapi apa yang kita katakan tentang masa lalu? Rasul Paulus mengajarkan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan pandanganku kepada apa yang ada di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan ilahi. Belajar untuk melupakan masa lalu. Semua orang punya masa lalu, saudara. Mungkin kau punya masa lalu yang buruk, tapi izinkan ayah saya sebagai hamba Allah mengingatkan buat setiap kita, Tuhan sedang merendah masa barumu, masa depanmu. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa Allah sedang membuat di depanmu. Tapi kalau engkau hanya terikat kepada masa lalu, engkau tidak akan pernah bisa melihat masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan sudah berikan. Kenapa? Karena engkau hanya terikat pada masa lalu. Tuhan telah memberikan pengharapan kepada Lot bersama istri dan anak-anak, tapi istri Lot terikat akan masa lalu, sehingga tidak bisa maju, tidak bisa mengalami kuasa dan janji Tuhan. Akhirnya kita mengerti, masa lalu, trauma bisa membuat setiap orang-orang hidup dalam tekanan. Tapi kita mengerti firman Tuhan bahwa sungguh hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh dengan gilang gemilang, itu yang Tuhan sediakan. Ada banyak alasan mengapa seorang bisa mengalami stres, depresi, tekanan hidup. Hidup dalam rasa bersalah, hidup dengan banyak asumsi-asumsi, aduh nanti jangan-jangan begini, aduh nanti jangan-jangan begitu. Susah untuk maju. Apakah stres atau depresi itu bisa kita maklumi? Nah, ini jadi pertanyaan kan, saudara. Atau jangan-jangan itu permainan licik iblis yang katanya, oh udah wajar lah lu depresi, lu tertekan, orang lu punya masalah kok wajar lah. Apakah itu suatu kewajaran, atau kita yang harus menyadari diri kita bahwa kita masih punya Tuhan yang telah mengizinkan masalah pergumulan itu kita hadapi, dan kita percaya Dia tidak akan memberikan kita lebih daripada kemampuan kita. Itu keputusan kita, saudara. Setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya masalah, setiap kali kita punya salib yang harus kita pikul masing-masing. Dan bukan cuma kita, semua orang punya. Tapi pada akhirnya kita yang memutuskan kok. Apakah saya tetap mau tinggal dalam tekanan ini, atau saya mau memandang masa depan saya yang Tuhan sudah berikan, karena saya tahu
apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Sekarang bagian saya harus bangkit. Sekarang bagian saya harus menyerahkan pergumulan saya harus menyerahkan apa yang membuat saya tertekan dalam hidup ini kepada Tuhan saya. Kasih, berikan, karena Tuhan sudah meminta. Dia sudah meminta untuk engkau memberikan kepadanya bebannya, tekanan hidupmu. Berikan kepada dia, maka dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia akan memberikan ketenangan dalam kau menjalani hari-hari hidup. Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14 bilang apa, saudara? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Setan mau. Setiap kita kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, sehingga gak ada lagi pengharapan untuk melihat hari depan. Tidak ada lagi kekuatan untuk bangkit semangat dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mulai memainkan pikiran-pikiran kita sendiri. Saya gak akan pernah bisa bangkit dari masalah sekarang. Saya gak akan pernah bisa bangkit dari pergumulan saya. Ini masalah terlalu berat buat saya, terlalu susah untuk saya bangkit. Itu buat kita. Selama kita memandang saya gak bisa, saya gak mampu, saya gak kuat, maka jadi sesuai dengan imanmu. Tapi kalau kita memandang Tuhan, bukan memandang diri kita yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan, kita mulai memandang Tuhan kita dan kita berkata, Tuhan, aku percaya aku tidak sanggup, aku lemah, aku tidak mampu, aku tidak kuat, tapi aku tahu Engkau kuat, Engkau perkasa, Engkau pembelaku, Engkau menyediakan hari depan yang penuh harapan, dan Engkau memberikan kekuatanku untuk bangkit menjadi terang. Itu yang akan kita alami. Keputusan kita saat ini, apakah kita mau membiarkan pikiran kita dimainkan oleh iblis dan berkata, engkau tidak akan mampu menghadapi masalahmu, engkau tidak akan pernah bisa move on dari masa lalumu, engkau tidak akan pernah bisa bangkit dari keterikatan-keterikatanmu. Itulah yang membuat hidup kita tertekan. Itulah yang membuat hidup kita mengalami depresi. Saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya kita mengerti saat ini, apapun yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu meminta kepada setiap kita, apa yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi masalahmu, aku ada buat engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara, saya pelajari begini, karena kita tahu baik stres, depresi, tekanan hidup ini adalah cara kerja iblis untuk membuat anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan dan akhirnya berujung pada kehilangan iman. Ini bahaya, saudara. Awalnya kita mulai kehilangan pengharapan, karena kita mesti tahu bahwa tugas iblis dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu bahaya, dan kita mesti berhati-hati. Karena ketika pengharapan kita sudah pupus, lambat laun iman pun akan pupus. Nah, bagian kita sekarang apa? Yang pertama, kita mesti lakukan, hadapi setiap persoalan kita, bukan lari dari setiap masalah kita. Sama-sama bilang sama saya harus hadapi. Kenapa saya harus hadapi? Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya. Ketika bangsa Israel akan berperang, peperangan itu dimenangkan oleh karena Tuhan ada dalam peperangan itu. Tapi bukan bangsa Israel yang berperang, Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Tapi bagian mereka apa? Mereka mesti maju, mereka mesti menghadapi bangsa-bangsa yang akan berperang dengan mereka. Tapi pada saat peperangan itu terjadi, Tuhan sendiri yang berperkara, Tuhan sendiri yang berperang di depan bangsa Israel. Jadi bagian kita yang pertama ketika kita menghadapi masalah tekanan yang menurut kita, pendeta saya udah gak mampu, pendeta saya udah gak sanggup, pendeta saya sudah nyerah. Hadapi, bos. Jangan sampai engkau keluarkan kata nyerah. Jangan sampai engkau keluar katakan aku gak bisa. Jangan sampai engkau keluar katakan aku gak mampu, karena itu yang akan menjadi doamu. Ingatlah, kalau engkau gak bisa, engkau gak sanggup, engkau gak mampu, stop pandang dirimu, mulai pandang Tuhan. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa hidup ini bukan soal dirinya, tapi hidup ini soal siapa yang bersama-sama dengan dirinya.
Amin. Kalau kita menyadari bahwa saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka saya tahu segala perkara saya dapat tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidup saya. Dan saya percaya saya pasti kuat. Karena bukan saya. Kalau saya hanya melihat diri saya penuh dengan kelemahan. Kalau saya hanya melihat diri saya penuh dengan kekurangan. Saya penuh dengan keterbatasan. Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tapi saya tahu, saya tidak pernah berjalan sendiri. Ada Allah Immanuel yang selalu memberikan saya kekuatan, yang selalu memberikan saya penghiburan, yang selalu berikan saya pengharapan. Di situ saya menjadi kuat. Jadi yang pertama saya pelajari, hati-hati. Jangan sampai stres dan depresi ini tetap tinggal dalam hatimu. Betul, tekanan hidup pasti ada. Tapi kalau kita tidak mau maju menghadapi tekanan hidup dan berkata, Tuhan, aku percaya aku akan keluar sebagai orang-orang yang menang, maka stres itu akan menghampirimu, depresi itu akan menghampirimu, dan engkau akan terikat, ditundukkan oleh masalahmu. Sampai kapan pendeta? Sampai engkau lihat jalan keluar Tuhan sudah buat dalam hidupmu dan kau mesti maju. Karena Tuhan tidak mau menginginkan anak-anak Tuhan itu penuh dengan depresi, penuh dengan stres. Kenapa? Yang Tuhan mau bersuka cita. Yang Tuhan mau anak-anak itu memiliki damai sejahtera. Bersukacitalah, sekali lagi ku katakan bersuka-cita. Bahkan setiap kali Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, Yesus bilang damai sejahtera. Yesus tidak bilang streslah kalian, depresilah kalian. No, itu permainan licik iblis, yang akhirnya membuat kita stres, membuat kita depresi, membuat kita tertekan. Betul, semua orang punya masalah. Betul, semua orang punya salib yang harus dipikul. Tapi jangan sampai karena salib pergumulan yang harus kita pikul itu, kita tertekan. Dan kita membiarkan diri kita, pikiran kita ditundukkan oleh masalah kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, hadapi setiap persoalanmu, karena ingat, masih ada Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, masih ada Tuhan. Engkau yang hari ini sudah berdoa untuk kesembuhanmu, tapi engkau belum lihat kesembuhan, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya kesembuhan saya akan terima. Karena saya masih punya Tuhan yang hidup. Amin saudara. Jangan patah semangat. Aduh kayaknya gue gak sembuh-sembuh nih. Aduh kayaknya udah doain gak bisa-bisa, mulai dari pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta sampai pendeta Z sudah mendoakan saya tidak sembuh-sembuh. Itu permainan licik iblis. Jangan sampai engkau terintimidasi, yang akhirnya engkau memiliki iman bahwa aku tidak bisa sembuh. Mulai hari ini memperkatakan, aku pasti sembuh, aku pasti terima mujizat. Masih ada pengharapan, karena masih ada Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Saya masih punya Tuhan, saya gak boleh menyerah. Amin. Dia Tuhan yang membelah laut merah. Dia Tuhan yang menyembuhkan orang buta melihat, lumpuh berjalan. Dia Tuhan yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia Tuhan yang sama yang ada dalam hidup saudara dan saya, Yesus Kristus, Allah kita. Yang kedua, karena kita tahu stres dan depresi adalah cara licik iblis untuk membuat anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, pada akhirnya kehilangan iman. Maka yang pertama, hadapi persoalan kita, karena ingat kita masih punya Tuhan. Yang kedua, ambil keputusan. Ini penting. Ambil keputusan atau buat keputusan untuk tetap bersukacita. Sama-sama bilang sama saya harus bersukacita. Beberapa bulan yang lalu, saya sudah bagikan serial tentang dasar sukacita orang benar. Itu keputusan, bukan sebuah keadaan. Jadi untuk kita mengambil sebuah keputusan bersukacita, kita mesti sadar itu hak. Sama-sama bilang sama saya, sukacita adalah hak saya. Saya berhak bersukacita, saya berhak memutuskan untuk selalu bersukacita. Amin saudara. Karena itu kita mesti ngerti, kalau sukacita adalah hak kita, maka putuskan untuk selalu bersukacita. Jangan murung karena masalahmu, karena setiap orang punya masalah. Jangan stres karena tekanan hidupmu, karena tekanan hidup dialami oleh semua orang. Tapi bersukacitalah karena keputusan saya harus tetap bersukacita. Saudara bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru, tentang dasar-dasar sukacita. Kenapa saya harus bersukacita?
Saya sudah bagikan berapa hal kenapa saya perlu mengambil keputusan untuk bersuka cita. Tetap putuskan untuk selalu bersuka cita. Karena sukacita bukanlah sebuah keadaan. Sukacita adalah keputusan. Dan tahukah saudara bahwa iblis akan pakai 1001 cara untuk engkau mengalami kehilangan sukacita. Ya, dengan perasaan-perasaan kita, aduh kayaknya nggak mungkin lah doa-doa saya dijawab Tuhan nih, saya terlalu jauh dari Tuhan. Aduh kayaknya nggak mungkin lah ya suami saya bisa dipulihkan. Aduh kayaknya nggak mungkin nih anak-anak saya bisa dipulihkan. Nggak mungkin istri saya bisa dipulihkan. Nggak mungkin lah usaha saya bisa bangkit lah di masa pandemi. Nggak mungkin lah. Maka engkau sedang diambil sukacitamu oleh iblis. Tapi kalau kita mengerti, iblis kau tidak punya hak untuk mengambil sukacita saya. Karena saya berhak memutuskan untuk tetap bersukacita. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam hidup saya. Maka saya mau tetap bersukacita. Apapun pergumulan saya tetap bersukacita. Itu keputusan. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi, saya tetap mau bersukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Yang ketiga, karena kita tahu bahwa stres dan depresi adalah cara kerja iblis untuk membuat anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, dan pada akhirnya kehilangan iman. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, hadapi setiap persoalan kita, karena ingat masih ada Tuhan. Dan yang kedua, ambil keputusan untuk tetap selalu bersukacita oleh karena keadaan apapun. Ingat, sukacita bukan keadaan, sukacita adalah sebuah keputusan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Jadikan masa lalu kita sebagai sebuah pembelajaran untuk berbenah diri, bukan sebagai trauma. Saya ulangi sekali lagi, jadikan masa lalu kita sebagai sebuah pembelajaran. Sama-sama bilang sama saya, pembelajaran, bukan sebagai trauma. Ada orang-orang yang pada akhirnya tinggal dalam tekanan hidup, stres, depresi yang berkepanjangan karena trauma. Apa itu trauma? Sesuatu yang pernah dia alami yang menyakiti hidupnya di masa lalu, dan dia ingat-ingat sampai sekarang. Sampai sekarang. Padahal mungkin orang yang pernah menyakitinya udah meninggal, tapi trauma itu berkepanjangan. Ini permainan licik iblis sehingga akhirnya kita tidak bisa bangkit. Hari ini ingat, jadikan masa lalumu sebagai sebuah pembelajaran. Jangan jadikan masa lalu kita sebagai sebuah trauma yang akhirnya membuat kita tertekan, membuat kita tertindas, dan membuat kita tidak bisa maju. Bahaya, saudara. Ya, ingat, setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya, bahkan ada orang yang memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, masa lalu yang pernah disakiti, pernah dikhianati. Dia punya masa lalu. Tapi jangan jadikan masa lalu itu sebagai sesuatu yang membuat engkau trauma, membuat engkau tertekan dan engkau tidak bisa bangkit. Tapi jadikan masa lalu kita sebagai sebuah pembelajaran. Oh iya ya, bahwa ada orang-orang yang memang jahat seperti itu, tapi kita percaya bahwa Tuhan pakai setiap kejahatan-kejahatan manusia untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Itu yang saya bilang, jadikan masa lalu kita sebagai sebuah pembelajaran. Jangan jadikan masa lalumu sebagai sebuah trauma, yang akhirnya trauma itu membuat engkau takut sendiri, membuat engkau depresi, membuat engkau tertekan, sehingga engkau tidak bisa maju menggapai apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Dan itu adalah cara licik iblis untuk membuat engkau tetap tinggal dalam keadaan depresi. Yang keempat, yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami tekanan hidup yang kita bilang kita udah gak mampu, kita bilang udah gak kuat? Yang pertama, tetap maju, hadapi masalah itu. Ingat, masih ada Tuhan di depan sana yang menyediakan terbaik buat hidupmu. Dan yang kedua, ambil keputusan untuk tetap selalu bersukacita, karena sukacita adalah sebuah keputusan, bukan keadaan yang kau alami. Dan yang ketiga, kita mesti ingat, jadikan masa lalu kita yang mungkin itu adalah trauma-trauma kita, kesukaran-kesukaran pernah kita alami di masa lalu, jadikan itu sebuah pembelajaran hidup yang membuat kita bangkit, membuat kita belajar melihat dan mengingat kasih Tuhan. Jangan jadikan itu sebagai suatu trauma yang membuat engkau tidak bisa maju, yang membuat engkau tidak bisa bangkit. Dan yang keempat, yang terakhir, ingatlah selalu akan janji Tuhan. Ingat selalu, kembali ke firman. Apapun masalahmu, Alkitab sudah menjawab. Apapun pergumulanmu, Alkitab sudah punya jalan keluar. Alkitab adalah kunci kehidupan. Apa yang kau cari, itu ada semua di sana.
Sekarang tinggal bagian kita. Maukah kita tetap terus tinggal dalam firman? Maukah kita tetap terus tinggal dalam janji-janji Tuhan? Atau kita hanya berpaut kepada kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan-keterbatasan kita? Kalau Musa hanya melihat apa yang ada padanya, maka dia tidak akan pernah bisa diutus oleh Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Karena yang dipegang sama Musa hanya tongkat. Bagaimana tongkat bisa membebaskan umat Tuhan dari orang Firaun, dari Firaun dan orang-orang Mesir? Tidak mungkin. Tapi Musa belajar untuk tidak melihat apa yang ada pada dirinya. Musa belajar untuk melihat siapa yang mengutus saya. Karena bukan karena Musa, tapi karena Tuhan yang menyertai Musa. Seringkali kita hanya melihat apa kekuatan kita, siapa saya, bukan siapa Allah yang menyertai saya. Hati-hati ketika kita hanya fokus kepada diri kita, maka kita semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin terpuruk. Tapi ketika kita mulai mengubah fokus kita, tidak lagi melihat diri kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan terbatasan, tapi kita mulai melihat pribadi Allah yang menyertai kita, yang menolong dan membela kita, maka saya percaya kita akan kuat dan bisa bangkit dari setiap apa yang menjadi tekanan hidup kita. Jangan biarkan keadaan stres, keadaan depresi. Apa sih penyebabnya? Biasanya tekanan yang engkau tahu bahwa engkau sudah tidak sanggup lagi membongkar setiap tekanan ini, maka engkau akan tinggal dalam keadaan stres, depresi. Apa yang menyebabkan hal itu? Karena kita lupa bahwa kita masih punya Tuhan. Ataupun kita sadar kita masih punya Tuhan, tapi kita tidak mau menyerahkan pergumulan kita, tekanan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan berperkara. Atau yang ketiga, karena kita hanya terus memandang diri kita dan berkata, saya nggak bisa, saya nggak akan mampu, saya nggak akan sanggup. Jangan lupa, bukan kita, melainkan Tuhan yang menyertai kita. Jangan biarkan iblis membuat hidupmu tinggal dalam depresi, tinggal dalam tekanan, tinggal dalam trauma-trauma tertentu, yang pada akhirnya kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan iman, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan jalan bersama dengan Tuhan. Bangkit, maju, sebab Tuhan sudah merenda masa depan yang indah dalam hidupmu. Tuhan sedang membuat jalan-jalan yang lurus dalam kehidupanmu. Sekarang bagian kita bergerak maju, bagian kita melangkah, bagian kita harus ingat, saya masih punya Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Hari ini kami diingatkan, ada mungkin di antara kami yang hari-hari ini sedang begitu tertekan dengan pergumulan kami. Ada anak-anak Tuhan yang pagi hari bergabung dalam ibadah doa pagi, tertekan dengan masalah rumah tangganya, sehingga akhirnya orang ini tinggal dalam keadaan stres, tinggal dalam keadaan depresi. Ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, namun hari-hari ini dia merasa tertekan, dia mengalami stres, dia mengalami depresi oleh karena utang piutang yang menumpuk dalam kehidupan. Tapi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa kami masih punya Tuhan. Hidup ini bukan soal kami, tapi hidup ini soal siapa yang bersama dengan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya fokus kepada diri kami, sehingga kami berkata, aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Sehingga kami lupa bahwa bukan kami yang menjalani. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami, maka kami cakap menanggung segala perkara. Dan selama kami hanya fokus kepada diri kami, maka kami tidak akan pernah bisa bangkit. Selama kami hanya fokus kepada hidup kami fokus kepada diri kami, maka kami hanya penuh dengan kelemahan-kelemahan. Tapi hari ini kami mengerti bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, yang menopang kami, menolong kami, menghibur kami. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat umat. Mereka yang hari-hari ini sedang mengalami depression, mereka hari-hari ini sedang mengalami stres berkepanjangan, apapun yang mereka alami, tekanan hidup apapun. Hamba berdoa bagi mereka, jika itu adalah dirimu saudara, di rumahmu masing-masing, taruh tangan kananmu di dada. Secara khusus, bukan suatu kebetulan engkau boleh hadir dalam ibadah doa pagi ini, karena Tuhan hendak membela dan menolong hidupmu. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat mereka secara khusus yang saat-saat ini sedang mengalami depression, sedang mengalami stres yang berkepanjangan. Apapun penyebabnya, Allah yang lihat, Allah yang mengetahui kedalaman isi hati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus,
Biar damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, yang melampaui segala akal pikiran itu memerintah dalam hati dan hidup mereka hari ini. Hamba berdoa, biar berikan mereka semangat yang baru ya Roh Kudus. Berikan mereka kekuatan yang baru. Berikan mereka pengharapan. Ingatkan kepada mereka bahwa hidup ini bukan soal siapa dan apa yang mereka bisa mampu kerjakan, tapi hidup ini soal siapa yang bersama-sama dengan mereka, yakni Engkau yang berjalan bersama-sama dengan mereka ya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, segala intimidasi, segala panah-panah api yang lemparkan untuk melemahkan iman mereka, aku patahkan dalam nama Yesus. Melainkan biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran itu memerintah dalam hati. Dalam nama Yesus, terima kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Engkau mesti bangkit dari setiap keterpurukanmu. Ingat, engkau mungkin lemah, engkau mungkin gak sanggup, engkau mungkin gak kuat, tapi engkau tidak sendiri. Ada Allah Immanuel, Allah yang kita sembah sebagai Yesus Kristus, yang selalu meneguhkan iman kita, menguatkan kita. Dan janjinya mengatakan, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Di dalam nama Yesus, kelegaan daripada Tuhan Yesus turun atas umatmu. Dalam nama Yesus, turunkan tangan kita. Bapak, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba menyerahkan masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Umat yang oleh anugerah Tuhan setiap hari mengikuti dalam kesetiaan mereka untuk beribadah dalam ibadah doa. Kami percaya setiap benih yang kami pelajari, setiap benih firman yang kami dengar tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan mau dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Itu sebabnya kami bersatu hati, kami berdoa dalam nama Yesus buat setiap pergumulan yang ada dalam hidup umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung bersama-sama. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kami bersatu hati, kami berdoa, hamba di tempat ini maupun umat Tuhan di rumah mereka masing-masing ya Bapak. Mereka berdoa bersama-sama dengan hamba di tempat ini. Kami bersatu hati sebab kami percaya janji firman Tuhan, di mana ada kesatuan hati, 2-3 orang meminta sesuatu, Tuhan hadir, Tuhan menjawab doa-doa kami, Tuhan memulihkan keberadaan kami dalam nama Yesus. Sehingga akhirnya ya Bapak, setiap hari kami mengalami lawatan Tuhan, setiap hari kami mengalami kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap apa yang menjadi pergumulan masing-masing mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, baik terhadap suaminya maupun terhadap istrinya. Mereka yang mendoakan suaminya yang mungkin sedang pergi dan pergi meninggalkan anak istrinya. Mereka yang mendoakan buat istrinya mungkin saat ini sedang pergi meninggalkan suami dengan anak dan istri anaknya. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah masing-masing mereka, sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan, dijaga, ditolong Tuhan. Bahkan di masa-masa saat ini, di masa-masa penantian, hamba mau berdoa buat setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Hamba berdoa lepaskan berkat dalam nama Yesus, sehingga suami-suami mengasihi, mencintai, menghargai istri. Bahkan istri-istri mengasihi, mencintai, menghormati suami-suami. Itu ada dalam hati setiap suami, istri, dan anak Tuhan yang berdoa dalam ibadah doa pagi ini. Dalam nama Yesus kami terima, sebab Allah mempersatukan mereka. Allah yang menyatukan mereka, yang akan terus meneguhkan iman mereka dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka juga yang bergumul, buat setiap keuangan, perekonomian mereka di masa-masa pandemik ini. Sebab kami percaya firman-Mu yang pasti tergenapi. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Yesus mereka tetap terpelihara, makan, minum, pakai mereka diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hari-hari hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat yang sakit Allah, apapun kelemahan tubuh mereka, sakit penyakit apapun mereka derita pada hari ini, hamba terus berdoa, kami terus bersatu hati, baik hamba di tempat ini maupun umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami bersepakat di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit kami hari keluar dari tubuh kami di dalam nama Yesus, keluar, sebab tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di dalam nama Yesus, oleh darah Yesus kami disembuhkan, dan oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Dalam nama Yesus kami terima dengan iman, kami terima dengan iman, kami terima dengan iman. Kami percaya kami sudah dijamah, kami sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan dari anak-anak-Mu yang pagi hari ini berdoa buat usaha mereka, buat
pekerjaan mereka, buat bisnis mereka, bahkan buat dagangan mereka. Hamba berdoa, hamba bersatu hati bersama-sama dengan mereka yang mengucapkan berkat buat usaha mereka di dalam nama Yesus. Bahkan di masa-masa pandemik ini hamba doakan sehingga pekerjaan, usaha, bisnis mereka semakin hari semakin diperlebar patok-patok kemahnya oleh Tuhan. Semakin hari semakin diperluas tiang-tiang pancangnya oleh Tuhan. Sebab bukan karena mereka, tapi karena Allah yang mereka sembah, Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberkati kehidupan mereka, yang mencari Tuhan dan dalam kesetiaannya kami tekun mencari Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Kami tahu pembela kami hidup, kami tahu penolong kami hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, kami bersyukur ya Bapa. Hamba berdoa juga pagi hari ini secara khusus menyerahkan setiap umat Tuhan, mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, secara khusus orang-orang muda, maupun ada orang-orang tua yang berdoa buat anak cucu mereka untuk mendapatkan pasangan hidup. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa biar pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan orang-orang muda ini, anak-anak kami, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami doakan di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka ada dalam rencana Tuhan. Masa muda mereka diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat. Di dalam nama Yesus, kami bawa orang-orang muda ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berperkara atas orang-orang muda ini. Kami lihat kuasa Allah akan berkarya. Kami lihat kuasa Allah akan menyatakan, memakai setiap orang-orang muda di akhir zaman ini untuk menyatakan kebenaran Tuhan dalam nama Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga buka jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, yang berasal daripada Tuhan, dalam perusahaan yang baik, dengan penghasilan yang baik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat setiap rumah tangga yang terus berdoa dan berseru untuk mendapatkan keturunan. Tuhan dengar seru doa mereka, Tuhan lihat kerinduan mereka, dan ketika Tuhan lihat mereka mampu, kami ucapkan berkat, diberkati kesehatan, reproduksi suami maupun istri, diberkati segala kutuk-kutuk keturunan, segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang membuat mereka tidak dapat mengalami keturunan-keturunan ilahi. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Allah berperkara, Allah campur tangan dalam rumah tangga keluarga ini. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap mereka yang memiliki kerinduan untuk membayarkan setiap utang piutangnya. Tuhan campur tangan, Tuhan Yesus buka jalan dalam nama Yesus. Ada hikmat daripada Tuhan yang mengalir dalam hidup mereka, bahkan ada jalan-jalan yang terbuka bagi mereka. Kami berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang kami rindukan, untuk mereka mengalami pertobatan. Dan setiap hari kami doakan, mungkin mereka suami kami, mungkin mereka adalah istri, anak-anak, mertua, menantu kami, orang tua kami, mungkin mereka adalah om, tante kami, ponakan kami, mungkin mereka adalah orang-orang sahabat yang kami kenal, kenalan kami, yang kami rindu. Mereka mengalami pertobatan, mereka mengalami pemulihan Tuhan, mereka mengalami pengenalan akan Tuhan Yesus. Kami bawa nama-nama ini Tuhan. Dan kalau hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang dipertemukan dengan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, dan akhirnya mereka minta kekuatan, minta hikmat, biar turun anugerah Tuhan untuk mereka dapat mempertanggungjawabkan iman mereka kepada orang-orang yang menanyakan tentang Kristus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, izinkan kami melihat bahwa jiwa-jiwa yang kami doakan setiap hari mereka diselamatkan, mereka dijamah, dipulihkan Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang hari ini maupun hari minggu kemarin, minggu berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba ucapkan berkat, Tuhan yang memberkati dengan panjang umur, Tuhan yang memberkati dengan sehat selalu, kuat dalam Tuhan. Bahkan mereka yang berulang tahun pernikahan, diberkati rumah tangga mereka, disertai ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami teringat akan bangsa kami. Kami berdoa buat Indonesia. Kami ucapkan berkat, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia ditolong Tuhan, Indonesia dibebaskan dari pandemi COVID dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Sehingga setiap kami yang terus berdoa buat bangsa kami, Tuhan berperkara atas bangsa kami.
Dan kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kami doa buat setiap gubernur yang ada, setiap wali kota, setiap bupati yang ada, bahkan Kapolri, Panglima TNI. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Mereka diberkati Tuhan, mereka disertai Tuhan, mereka ditolong Tuhan. Dalam mereka memimpin bangsa ini, diberikan roh takut dan gentar akan Engkau ya Allah, sehingga akhirnya hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus buat mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini, setiap dokter, suster yang ada, perawat-perawat rumah sakit, bahkan kami berdoa buat volunteer-volunteer yang ada, TNI, Polri. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan menyertai mereka, jaga setiap mereka ya Allah, sehingga mereka bebas terluput daripada segala pandemi COVID. Dan dalam nama Yesus, tangan Tuhan menopang dan memelihara mereka. Kami berdoa buat setiap rancangan-rancangan orang jahat atas bangsa kami, yang memecah bangsa kami, yang mengadu domba bangsa kami. Oh Tuhan, singkapkan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa sehingga mereka dijamah Tuhan, maupun setiap mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan singkapkan, sehingga setiap mereka boleh melihat kuasa Allah. Oh Tuhan Yesus berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah doa pagi ini. Taruh roh kesetiaan dalam hati setiap kami, untuk kami selalu setia mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu di rumahmu masing-masing. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat-Mu. Diberkatilah setiap pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah rumah tangga keluarga mereka, diberkatilah masa depan mereka. Hamba berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kuasa Allah atas hidupmu, penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagikan ibadah doa pagi ini kalau engkau merasa diberkati, karena kita rindu orang yang lain juga boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa besok kita ketemu kembali di waktu yang sama, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tetap semangat, tetap berjuang, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, Shalom.